Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada part yang ketiga, sesi yang keempat. Ini merupakan sesi terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan dengan menghitung nilai median. Nilai median adalah merupakan nilai yang menyatakan posisi di tengah dari sekelompok hasil pengamatan dengan membagi dua sama banyak. Jadi kalau suatu distribusi data itu ada 100 data, maka kita akan mencari nilai yang berada pada posisi di tengah-tengah. Jadi biasanya pada posisi yang ke-50, kalau datanya genap nanti kita berada di tengah-tengah dari data itu. Nah, sebelum kita menghitung secara manual, di dalam mendapatkan nilai median, kita lihat dulu ciri-ciri dari nilai median itu. Apa kelebihan nilai median dibandingkan dengan nilai min atau yang lainnya? Nilai median pertama lebih stabil dia. Jadi nilai ini lebih stabil atau paling stabil kalau data yang kita miliki itu sudah kita pastikan berdistribusi normal atau tidak simetris. Yang kedua, penghitungannya mudah dipahami dan relatif sederhana. Yang ketiga, nilai median ini juga dapat digunakan untuk menghitung nilai tengah dari data yang berbentuk data kualitatif. Nah, di samping kelebihan, tentu nilai median juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ketika kita menghitung nilai median, kita tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan setiap nilai dari hasil pengamatan. Jadi yang kita cari adalah posisi di tengahnya saja. Yang kedua, di dalam menghitung nilai median, kita harus menyusun kembali atau mengurutkan data yang kita miliki itu dari urutan terkecil sampai urutan terbesar atau sebaliknya. Jadi tergantung selera kita. Kalau kita menggunakan data terkecil, maka kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, rumus median yang kita gunakan kalau data yang kita miliki itu merupakan data tunggal atau data dengan jumlah tidak banyak, kita menggunakan rumus yang paling sederhana karena kita hanya menentukan posisi di tengah-tengah dari sebuah distribusi data. Nilai median itu N plus 1 dibagi 2. N itu adalah banyaknya data, kemudian dibagi dengan ditambah 1 dibagi dengan 2. Kita ambil contoh untuk data yang jumlahnya ganjil. Data jumlahnya ganjil, di sini ada 7 data. Dari data ini, langkah yang harus kita kerjakan pertama kita susun dulu data yang kita miliki itu dari urutan terkecil hingga terbesar. Di 3, 5, 7, 8, 9, 10, sampai 12. Kemudian kita ambil rumus jadi, kita tambahkan jumlah data N plus 1 dibagi 2. 7 ditambah 1 dibagi 2, kita dapatkan mediannya 4. Nah, 4 ini bukan nilai. 4 ini adalah posisi, nantinya kita lihat nilai yang berada pada posisi urutan yang keempat dari data yang sudah kita urutkan. Nah, urutan yang keempat, kita kembali ke datanya, 3, 5, 7, 8. Jadi urutan yang keempat itu adalah tidak dapatkan nilai 8. Maka nilai median dari data ganjil tadi ini adalah 8. Nah, kemudian bagaimana kalau datanya berjumlah genap? Kita ambil contoh, ini ada 10 data. Kemudian apa langkah yang kita lakukan? Pertama kita susun dulu sesuai dengan langkahnya. Kita susun data itu dari urutan terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Setelah kita susun, baru kita cari posisi nilai median itu dengan menggunakan rumus tadi. N plus 1 dibagi 2. 10 ditambah 1 dibagi 2, kita dapatkan posisinya adalah 5,5. Nah, kalau kita lihat dari urutannya, 5,5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5,5 berada di antara nilai posisi ke-5 dan ke-6. Yaitu pada nilai 50 dan angka 65. Maka data yang ke-55 itu kita dapatkan nilai median setengah dari 50 ditambah 65. Karena dia berada di tengah-tengah. Sehingga kita dapatkan hasil perhitungannya nilai mediannya 57,5. Kalau data yang kita miliki itu jumlahnya genap. Nah, kemudian kalau datanya berkelompok. Nah, kalau datanya berkelompok kita gunakan rumus seperti ini. Itu median B plus P setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. B itu adalah batas bawah kelas median terletak.
Nanti kita tentukan. Kemudian P itu adalah panjang kelas, N itu adalah banyak data, F besar adalah jumlah dari semua frekuensi sebelum kelas median itu kita duga. Kemudian frekuensi kecil atau F kecil adalah frekuensi di mana kelas median itu berada. Untuk memudahnya kita ambil contoh satu, ini merupakan data berat badan 40 pasien rawat inap di bangsal penyakit dalam sebagai berikut. Jadi ada 40 sampel. Kemudian ditanya bagaimana cara menghitung nilai median di atas. Nah, kemudian langkah pertama, karena ini datanya berkelompok, maka kita butuh pertama adalah posisi di mana diduga nilai median itu berada. Yaitu langkah pertama, cari kelas interval yang mengandung unsur nilai median. Dengan rumus, kita bagi dua saja, setengah N, karena jumlah datanya 40 dibagi 2, kita dapatkan nilainya 20. Nah, 20 ini kita dapatkan nantinya kelas intervalnya dengan cara menghitung ini, frekuensinya. 4 ditambah 6, 10, 10 tambah 7, 17. Masih belum memenuhi 20 tadinya, maka ditambah dengan kelas yang berikutnya, ya. 17 ditambah 8, 25. Jadi dugaan kita nantinya kelas interval di mana median itu berada pada posisi kelas 70 sampai 74. Ini yang kita tentukan dulu langkah pertama. Jadi interval yang keempat 70 sampai 74. Karena N-nya 2, apanya setengah dari N itu adalah 20. Kemudian kita cari batas bawahnya. Berapa batas bawah? Kita gunakan ini. Kita dapatkan batas atas kelas interval sebelum kelas median berada ditambah dengan batas bawah kelas interval dibagi 2. Atau langsung saja kita tentukan batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Kalau seperti ini kita dapatkan 69,5. 69,5. Jadi ini batas bawah kelas interval yang kita duga, ini batas atas kelas interval sebelumnya. Jadi 69 ditambah 70 dibagi 2. Kita dapatkan 69,5. Itulah yang menjadi batas bawah kelas di mana median itu berada. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas dengan menghitung masing-masing, karena panjang kelasnya sama semua. 55 kita mulai sampai 59. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Mulai dari 55, 56, 57, 58, 59. Jadi ada 5 panjang kelas pada soal ini. Yang keempat, kita tentukan frekuensi kelas median. Berapa frekuensi kelas median? Lihat saja di datanya. Ini kelas median yang kita duga 70 sampai 74. Kemudian frekuensinya adalah 8. Kemudian menentukan langkah kelima, menentukan frekuensi kumulatif. Jumlahkan semua frekuensi kumulatif untuk mendapatkan nilai E besar. Kita lihat data, karena kelas median tadi 8 frekuensinya, maka kita jumlahkan frekuensi kelas median sebelum 70 sampai 74 ini. 7 ditambah 6, 13, 13 tambah 4, 17. Maka kita dapatkan frekuensi kumulatifnya adalah 17. Kemudian baru kita masukkan rumus seperti yang tadi. Maka kita masukkan batas bawahnya 69,5, ditambah panjang kelasnya 5, kemudian ditambah 20 setengah N, dikurangi 17. 17 ini adalah F besarnya. Frekuensi kumulatif, kemudian dibagi dengan frekuensi di mana kelas median kita duga. Bagi dengan 8. Selesaikan yang di kanan dulu, kemudian nantinya kita dapatkan 1,87 ditambah 69,5. Maka kita peroleh nilai median itu 71,4. Nah, inilah nilai median dari distribusi data yang berbentuk kelas-kelas interval. Saya kira cukup paham. Kalau paham, kita masuk ke tugas. Jadi Anda selesaikan ini, ada tugas hasil pengukuran umur 30 ibu dengan bayi BBLR. Kemudian tolong dicari nilai mediannya. Tugas yang kedua, begitu juga, berat badan 31 mahasiswa akper yang sering bolos. Kemudian dicari nilai mediannya. Saya rasa demikian untuk pertemuan kita sesi yang keempat pada part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi